Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arya Dewangga, NIM 209. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi koperasi simpan pinjam. Di sini saya memiliki beberapa entitas seperti member, deposit history, deposit, loan history, loan, installment, installment details, dan without installment. Pertama saya akan menjelaskan tentang member. Member di sini sebuah entitas dan dia memiliki beberapa atribut antara lain member ID, name, birth date, address, dan gender. Member ID di sini adalah sebuah primary key. Jadi dia akan mencatat nomor ID dari member. Jadi setiap member memiliki nomor ID yang berbeda. Serta semua di sini saya set untuk mandatory. Jadi semua atribut di sini harus diisi. Kemudian saya memiliki loan history. Loan history di sini memiliki season dan purpose. Nah, selanjutnya season di sini saya set sebagai primary key-nya dan dia juga mandatory. Sedangkan purpose di sini saya buat opsional sehingga bisa diisi ataupun tidak untuk alasan peminjaman dari member meminjam pinjaman tersebut. Kemudian ada loan atau pinjaman. Dia di sini memiliki loan ID, loan amount, dan loan date. Saya akan menjelaskan dulu tentang hubungan antara members dan loan history, kemudian ke loan di sini. Di sini memiliki relation yang ada bear-nya. Jadi di sini maksudnya adalah setiap member itu tidak bisa melakukan pinjaman lebih dari satu pada hari tertentu. Jadi merujuk kepada peraturan dari utang piutang, jika hutang tersebut belum atau pinjaman tersebut belum dilunasi, maka peminjam tidak diperkenankan untuk meminjam pinjaman yang lain. Jadi lebih baik untuk pinjaman tersebut diselesaikan terlebih dahulu, kemudian member tersebut bisa meminjam uang yang lain lagi untuk keperluan yang lain. Dan di sini loan history ini akan mencatat, dia akan mencatat purpose dan season. Season di sini dimaksudkan, jadi intinya loan history ini akan mencatat hal-hal yang perlu dan penting untuk organisasi. Jadi karena konsep dari koperasi simpan pinjam ini biasanya lebih banyak mencari pinjaman untuk memutar duit mereka dengan bunga dan lain sebagainya. Oleh karena itu perlu dicatat seasonnya. Jadi kapan orang itu banyak meminjam dan purpose-nya itu apa, keperluannya apa. Tapi purpose di sini tidak harus diisi karena mungkin beberapa orang punya masalah pribadi yang tidak ingin disampaikan. Jadi misalnya season itu dicatat, mungkin orang banyak menggunakan jasa simpan pinjam ini saat misal mau masuk sekolah atau mungkin mau tahun baru, lebaran, dan lain sebagainya. Jadi itu berguna untuk organisasi. Kemudian di loan ini sendiri seperti tadi bilang ada loan ID, amount, dan date. Jadi pinjaman ini memiliki ID, memiliki jumlah berapa yang dipinjam, dan mempunyai tanggal pinjaman, kapan pinjaman itu diberikan. Dan di sini ada dua buah subtype, antara installment atau angsuran dan without installment atau tanpa angsuran, yang bisa dikatakan sekali bayar langsung lunas. Installment sendiri memiliki entitas dan atributnya adalah installment ID, installment date, dan deposit. Jadi detailnya adalah jika dia mengambil yang dengan angsuran, maka dia memiliki ID angsuran. Jadi ini angsuran keberapa itu akan tercatat semua, dan date-nya itu yaitu tanggalnya kapan pembayarannya ini, kapan itu udah dicatat, dan deposit jumlahnya berapa. Dan untuk menyesuaikan antara
angsuran dengan pinjaman ini, maka nanti akan disesuaikan depositnya ini dengan loan amount. Jadi seperti itu untuk menyatakan bahwa pinjaman ini telah lunas. Kemudian kita beralih ke deposit history. Deposit history di sini dia akan mencatat deposit date dan deposit amount. Jadi dia akan mencatat kapan setoran simpanan itu diberikan dan kapan dan berapa jumlahnya. Kemudian ada juga entitas deposit. Entitas deposit sini mengandung deposit ID, balance atau saldo, dan deposit type. Yang primary key-nya adalah deposit ID, kemudian ada balance, jumlah saldo, dan deposit type, tipe simpanan. Jadi ada nanti kayak ini bentuknya adalah string char, jadi akan diisi. Jadi misal kita ingin buat simpanan kita untuk kuliah anak, kita isi di situ. Jadi suatu saat nanti kita ingin mengambil kuliah anak, jadi kita tahu simpanan kita yang mana yang kuliah anak, mana yang untuk beli emas, misal investasi dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa tipe deposit di situ. Ya, bisa dilihat ini adalah fisikalnya, bentuk dari relationnya. Yang masuk ke dalam loan history, foreign key dari member ID dan juga dari loan ID. Jadi dia masuk ke loan history itu sebagai foreign key, dan juga di installment dan without installment primary foreign-nya tuh diambil dari loan ID. Sedangkan dari installment detail dia primary-nya karena milik sendiri, yaitu installment ID, dan dia akan mengambil foreign key dari installment, yaitu loan ID. Untuk di deposit history, dia foreign key-nya adalah member ID dan deposit ID. Seperti itu. Kemudian kita lihat pada tabel pemodelan di sini. Jadi member ID, primary key, ini tabelnya adalah yang pertama ini, itu adalah nama dari entitas, tapi bentuk dari jamaknya. Jadi ada pluralnya, seperti member, jadi members. Kemudian ada singkatan atau short name. Sini saya kasih nama mem. Ini ada key type, optionality, dan column name. Key type sini seperti primary key, foreign key 2. Kemudian optionality adalah bintang, itu mewakili dari mandatory, sedangkan untuk O atau bulat sendiri seperti ini itu opsional. Ya, dapat dilihat seperti ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.